Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saya Nadia Rahma. Di sini saya akan menyukai penjelasan dari Saudari Yovina mengenai kekurangan dan kelebihan metode survei. Nah, sebelumnya ya Saudari Yovina sudah menjelaskan tentang materi kelebihan metode survei. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangannya ya. Baiklah, yang pertama itu kekurangan dari metode survei. Yang pertama, mutu informasi sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan responden untuk bekerja sama, khususnya jika topik yang sedang diteliti terlalu sensitif. Maksudnya di sini adalah peneliti itu sangat membutuhkan informasi yang akurat dari responden. Jika responden mau bekerja sama dengan baik, maka penelitian tersebut akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, terlalu sering para responden merasa diharuskan mengajukan opini padahal mereka sudah tidak memilikinya, sehingga keabsahan jawaban menjadi sulit. Maksud di sini adalah mungkin si responden ini diharuskan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak mereka ketahui, sehingga kesulitan bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan atau jawaban yang akan diberikan kepada responden tersebut akan sulit untuk dianalisis. Yang ketiga itu adalah para responden juga bisa menerjemahkan pertanyaan atau konsep secara berbeda dari yang dimaksud peneliti. Maksud di sini adalah kita sebagai peneliti itu harus menerima secara terbuka pendapat dari responden mengenai penelitian kita atau penelitian yang akan kita lakukan. Jadi mau responden menilai atau menganalisis penelitian kita dengan mengajukan pertanyaan atau konsep, kita harus menerimanya secara terbuka dan akan melakukan analisis bersama. Jadi responden dan peneliti ini akan melakukan analisis bersama. Analisis bersama itu maksudnya membicarakan tentang pertanyaan atau konsep yang diajukan oleh si responden tersebut. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari metode survei. Yang pertama itu adalah menentukan masalah penelitian. Maksud di sini adalah mencari masalah yang akan diangkat, bisa melalui observasi, pengalaman maupun media. Nah, masalah yang diangkat ini dapat bisa melalui penjelasan, definisi, asumsi, ruang lingkup yang menjadi batasan dari penelitian tersebut. Yang kedua itu hipotesis. Nah, menebak secara ilmiah atau secara logis pemecahan suatu masalah penelitian. Jadi hipotesis maksud di sini adalah kita itu menebak secara logis dan ilmiah dari suatu pemecahan permasalahannya tadi. Nah, atau kita memberikan dugaan sementara yang perlu dijawab secara ilmiah. Selain itu adalah yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Nah, menentukan tujuan penelitian ini adalah untuk memfokuskan perhatian atau upaya yang akan dilakukan peneliti untuk penelitiannya tersebut. Nah, ini nih, tujuan ini didapatkan merupakan jawaban dari pemecahan suatu masalah. Tadi kan di awal, langkah-langkah awalnya tadi kita itu mencari masalah yang akan diangkat. Nah, tujuan ini merupakan jawaban dari masalah yang akan diangkat tersebut atau yang dikemukakan. Yang keempat itu adalah menentukan tipe survei. Peneliti mempertimbangkan tipe ruang lingkup dan karakteristik komunitas. Nah, ini nih maksudnya adalah guna untuk mempertimbangkan atau pertimbangan peneliti dalam rangka mengatasi masalah yang berkaitan dengan personil, keuangan, perlengkapan, akomodasi, dan lain-lain. Jadi penentuan tipe survei ini sangat dibutuhkan karena sangat berkaitan dengan personil, keuangan, akomodasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kelima, desain sampel. Desain sampel ini untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Desain sampel ini digunakan untuk sebagai menentukan sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut untuk menjadi atau digunakan dalam pengumpulan data. Selanjutnya adalah menentukan besarnya sampel. Nah, jumlah sampel yang sesuai dengan penelitian yang telah mencerminkan seluruh populasi, atau sampel ini harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Jadi kita tuh harus
eh, mengetahui dulu besarnya sampel itu tuh seperti apa dan harus berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Ketujuh itu adalah mempersiapkan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nih bisa berupa kuesioner. Kuesioner itu kayak sebuah pertanyaan yang kita sediakan untuk si responden ini menjawab gitu. Nah, ada macam-macam itu, ada kuesioner, ada observasi, ada wawancara. Observasi ini maksudnya kita tuh terjun langsung dan mengikuti guru penelitian di tempat yang akan kita lakukan penelitian tersebut. Nah, kalau wawancara itu kita tuh mewawancarai responden guna untuk sebagai informasi yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Yang kedelapan itu adalah memproses data. Dari perumusan masalah, hipotesis, data sampel dikaitkan menjadi satu sehingga menghasilkan data. Jadi dari data sampel, hipotesis, perumusan masalah itu dijadikan satu dan akan menghasilkan sebuah data yang akan digunakan untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya itu yang ke-9, analisis data. Nah, analisis data ini mengkaji data dari hasil memproses data sebelumnya. Maksudnya di sini adalah sebelumnya tadi kan kita sudah menganalisis atau memproses data yang dihasilkan dari perumusan masalah, hipotesis, dan data sampel yang dikaitkan menjadi satu dan akan menghasilkan sebuah data. Nah, data yang sudah dihasilkan dari tiga poin tersebut akan dianalisis pada tahap analisis data. Nah, selain itu yang ke-10, pembahasan hasil, yaitu menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yang sudah dapat menjawab hipotesis yang telah kita buat sebelumnya atau yang telah kita buat. Maksudnya di sini adalah pembahasan hasil itu maksudnya dari semua penelitian yang sudah kita lakukan atau dari penelitian yang sudah kita lakukan, kita dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang telah kita lakukan untuk menjawab hipotesis yang telah kita buat tadi atau yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kawan-kawan, ada 10 langkah metode survei. Yang pertama itu adalah menentukan perumusan masalah, yang kedua itu hipotesis, yang ketiga menentukan tujuan penelitian, yang keempat menentukan tipe survei, yang kelima desain sampel, yang keenam menentukan besarnya sampel, yang ketujuh mempersiapkan pertanyaan yaitu berupa wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang ke-8 itu memproses data, yang ke-9 itu menganalisis data yang dihasilkan dari memproses data sebelumnya, yang ke-10 itu adalah pembahasan hasil atau menarik kesimpulan dari tahap-tahap yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di BPT yang mungkin tidak akan saya bacakan semuanya karena keterbatasan akses kita dalam presentasi ini. Mungkin teman-teman bisa melihat di BPT contoh dari laporan yang menggunakan metode penelitian survei. Bisa kalian baca di sini. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini contoh laporan ini adalah laporan yang menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek. Dalam penelitian itu berupa orang, lembaga, masyarakat yang pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada. Jadi metode deskriptif ini pemecahan masalahnya itu dengan menggambarkan keadaan yang faktanya itu fakta yang bisa kita lihat atau yang tampak di depan mata kita, yang harus jelas objeknya itu berupa orang, lembaga, maupun masyarakat. Nah, seterusnya itu di contoh laporan menggunakan metode survei ini, di sini tentang tingkat berpikir kreatif keterampilan proses sains. Bisa kalian baca di abstraknya, karena terlalu panjang. Mungkin saya akan mengambil kesimpulannya saja, bahwa di sini contohnya laporan menggunakan metode penelitian survei ini tujuannya itu untuk mengetahui tingkat berpikir kreatif keterampilan proses sains atau KBKKPS siswa SMA negeri di Yogyakarta dalam mata pelajaran biologi ditinjau dari kefavoritan sekolah.
Nah, di sini kita bisa lihat judul dari laporan tersebut yaitu kemampuan berpikir kreatif keterampilan proses sains siswa SMA negeri di Kota Yogyakarta dalam mata pembelajaran biologi ditinjau dari kefavoritan sekolah. Nah, setelah itu kan dia menentukan permasalahan. Nah, permasalahan itu adalah tingkat berpikir kreatif keterampilan proses sains siswa SMA negeri di Kota Yogyakarta dalam mata pembelajaran biologi ditinjau dari kefavoritan sekolah. Itu masalahnya. Nah, metodenya itu adalah metode survei. Nah, dia menggunakan teknik cluster sampling, yaitu merupakan teknik yang bukan terdiri dari individu, tetapi terdiri dari kelompok atau gugus. Nah, pengambilan sampel ini secara gugus. Peneliti tidak mendaftar semua anggota atau unit yang ada di dalam populasi, melainkan mengambil beberapa sampel saja untuk digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, di sini ada instrumennya. Instrumen itu penelitian berupa alat ukur kemampuan berpikir kreatif keterampilan sains dalam mata pembelajaran biologi oleh Bambang Subali tahun 2009. Hasilnya itu bahwa SMA non favorit yang kelas 10 itu lebih tinggi tingkat kreatifnya dibandingkan SMA kelas 10 yang favorit. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.